pemirsa sekalian, jumpa kembali di channel Kupas di tahun yang baru, channel yang membahas soal-soal sosial keagamaan. Kali ini kami akan sedikit mengulas hot topic di akhir tahun 2020. Apalagi kalau bukan pelarangan Front Pembela Islam atau FPI. Kami akan membahasnya di bawah judul "Setelah FPI, kapan giliran Anas?". Pada 30 Desember 2020, pemerintah mengeluarkan keputusan bersama. Mengapa disebut bersama? Karena memang keputusan itu diteken sekaligus oleh 6 menteri dan pejabat setingkat menteri. Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Luar biasa bukan? FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019. 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11 2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing ya kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah. Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada terhitung hari ini. 4. Pelanggaran kegiatan FPI ini dituangkan di dalam keputusan bersama 6 pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menko-Minfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT. Keputusan bersama itu menyebutkan setidaknya 5 alasan mengapa Front Pembela Islam dilarang berkegiatan. 1. Anggaran dasar bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. Ini maksudnya adalah anggaran dasar Front Pembela Islam tidak menerima Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Sejak 20 Juni 2019, Front Pembela Islam belum memperpanjang surat keterangan terdaftar atau SKT, sehingga secara de jure Front Pembela Islam dianggap bubar. 3. Kegiatan Front Pembela Islam bertentangan dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. Apa saja itu? A. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan. B. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. C. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. D. Melakukan kegiatan
yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. 4. Sebanyak 35 orang yang pernah bergabung dengan Front Pembela Islam terlibat tindak pidana terorisme. 5. Front Pembela Islam melakukan berbagai tindakan razia atau sweeping di tengah-tengah masyarakat yang sebenarnya hal tersebut menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum. Jika kita terima 5 alasan itu, maka Organisasi Aliansi Nasional Anti Syiah atau ANAS juga harus dilarang kegiatannya serta penggunaan simbol dan atributnya. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti juga berpandangan bahwa pemerintah harus adil dalam hal ini. Artinya, jika karena 5 alasan itu Front Pembela Islam dilarang, maka hal serupa mesti ditegakkan terhadap ormas lain. Beliau antara lain menyatakan, yang penting pemerintah berlaku adil, jangan hanya tegas dan keras kepada FPI, tapi membiarkan ormas lain yang tidak memiliki SKT atau melakukan kegiatan yang meresahkan. Tegakkan hukum dan keadilan untuk semua. Mengapa ANAS mesti dilarang berdasarkan alasan yang sama? Pertama, dari namanya saja, ANAS jelas-jelas melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan yang dilarang oleh Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 59 Ayat 2 huruf A. Kedua, ANAS menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham khilafah yang bertentangan dengan Pancasila yang dilarang oleh Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 59 Ayat 4 huruf C. Ketiga, ANAS melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Misalnya, mereka tidak hanya berunjuk rasa di acara-acara keagamaan warga Muslim Syiah, tapi juga mencegat dan merazia peserta acara tersebut, serta berusaha membubarkan acara yang sudah berizin. Mereka juga mengintimidasi dan mengancam warga Muslim Syiah. Siapa yang berjumpa dengan orang Syiah, bunuh mereka, karena mereka adalah orang Muslim. Yang berkata begitu adalah Nabi Muhammad SAW. Keempat, pengurus, anggota, dan simpatisan ANAS terlibat dalam tindak pidana terorisme. Bahtiar Nasir, simpatisan dan pengisi acara ANAS, kini tengah disidik polisi karena diduga terlibat dalam kasus pencucian uang berupa pengiriman uang ke sebuah organisasi teror di Suriah. Zaitun Rasmin, simpatisan dan pengisi acara ANAS, pemimpin Wahdah Islamiyah, organisasi yang pernah disebut terlibat dalam sejumlah aksi teror jemaah Islamiyah, salah satunya pemboman di Makassar pada 2002. Farid Okbah, pengurus ANAS dan ex-anggota jaringan teror jemaah Islamiyah, organisasi teror yang sudah ditetapkan masuk daftar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Abu Jibril, pengurus ANAS dan ex-figur senior di jemaah Islamiyah bersama Abdullah Sungkar, Abu Bakar Ba'asyir, dan Hambali. Abu Jibril pernah ditangkap di Malaysia dengan dijerat Internal Security Act pada 2002 karena menyerukan pendirian Daulah Islamiyah di Asia Tenggara. Terduga teroris ternyata anggota atau simpatisan ANAS. Pada 2019, ketika menangkap seorang terduga teroris di Bandung, polisi menemukan atribut Jundullah ANAS, sayap organisasi ANAS. Anang Yudi Riswanto, Kepala Divisi Ekonomi Jemaah Islamiyah,
dan Sekretaris 3 Anas Bogor, ditangkap Densus 88 pada 18 November 2020. Demikian, sekali lagi, jika konsisten dengan 5 alasan pelarangan kegiatan dan penggunaan simbol serta atribut Front Pembela Islam, maka pemerintah seharusnya juga melakukan hal yang sama terhadap Anas. Jika pemirsa sekalian menilai channel ini bermanfaat, mohon like dan subscribe. Sekian, terima kasih.